Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 157, sanjungannya gagal. Udara menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat, Ningsi menelan ludah dengan susah payah dan mencoba mengalihkan topik dengan terus bicara. Haha, bos besar, kemampuan menembakmu luar biasa. Mengesankan, mengesankan. Kau hanya sedikit terlalu boros. Vas itu pasti sangat mahal, kan? Tatapan mata Lu Tingqiao dingin, jika kau tidak ingin membicarakannya, kau tidak perlu membicarakannya. Kepala Ningsi tertunduk dengan ekspresi putus asa, tapi sepertinya kau akan memutuskan semua hubungan denganku jika aku tidak mengakui semuanya, kau sama sekali tidak jujur. Selain mengakui semuanya, apakah ada pilihan kedua baginya? Ningsi menghela napas dan hanya bisa memilih untuk menjelaskan rangkaian kejadian kepadanya. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa ada yang salah dengan alat peraga itu dan aku tidak sengaja melukai Ning Xueluo? Sekarang, kepala alat peraga itu bersikeras mengatakan bahwa aku menyuapnya untuk mengganti alat peraga itu. Bukankah itu memaksaku ke jalan buntu? Jika dia tetap pada pengakuannya, bukan hanya karirku yang akan hancur, aku bahkan harus masuk penjara. Lu Tingqiao menatapnya dengan tenang, lalu Ningsi terbatuk pelan dan berkata, jadi aku memaksa orang itu untuk mengatakan kebenaran. Melihat sikapnya yang acuh tak acuh, awan badai berkumpul di wajah Lu Tingqiao. Ningsi, tahukah kamu betapa berbahayanya bagimu untuk melakukan itu? Sebagai seorang gadis. Ningsi menutupi kepalanya dan berkata, aku tahu, aku tahu. Tapi bukankah aku dipaksa? Kau tidak tahu seperti apa Zhang Qiang itu, dia bajingan. Aku hanya bisa menggunakan kekerasan untuk menghadapi orang seperti itu. Sudah kubilang sebelumnya bahwa kau bisa mencariku jika kau butuh bantuan. Kau memilih menggunakan cara yang berbahaya, bahkan sebelum datang untuk meminta bantuanku. Mata Lu Tingqiao dipenuhi dengan kekecewaan yang mendalam. Tatapan itu tiba-tiba membuat hatinya berdesir sakit. Ini adalah pertama kalinya Lu Tingqiao begitu marah padanya. Wajah Ningsi penuh dengan kecemasan, tidak, bukan seperti itu. Aku. Akhirnya, karena merasa akan mengalami sakit kepala, dia mendesah, saya sudah terbiasa dengan hal ini. Terbiasa menyelesaikan segala sesuatunya sendiri. Terbiasa tidak bergantung pada orang lain. Keduanya kembali terdiam. Tapi, bagaimana kau tahu kalau aku membawa pistol? Ningsi tiba-tiba teringat kejadian itu dan bertanya dengan curiga. Baunya. Lu Tingqiao menjawab dengan dingin. Jadi begitu ya. Apa itu bau mesiu? Aku nggak ngangka kalau indera penciumanmu ternyata kuat banget, bos besar. Hehehe. Ekspresi wajah Lu Tingqiao tetap sedingin es, yang telah membeku selama 1000 tahun. Sanjungannya telah gagal. Ningsi memasang ekspresi tidak berdaya, Lu Tingqiao, bukannya aku tidak ingin meminta bantuanmu. Tidak perlu bagimu untuk mengambil tindakan sendiri untuk masalah kecil seperti ini. Bukankah itu seperti menggunakan palu godam untuk membunuh lalat? Namun, saat ini, aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Kau benar-benar harus membantuku kali ini, tolong, tolong, tolong. Aku terus memikirkannya, dan hanya kaulah yang bisa kuandalkan untuk ini. Jadi, meskipun kau tidak mau membantuku, aku pasti akan terus mengganggumu. Kali ini, meskipun ekspresinya tetap dingin, dia akhirnya menatap matanya, bicaralah. Ningsi menghela napas lega dan buru-buru berbicara, begitulah. Meskipun akhirnya aku mendapatkan pengakuan Zhang Qiang, dan email serta rincian transfer bank dari dalang, semua bukti ini hanya dapat membuktikan ketidakbersalahanku, tetapi aku tidak akan dapat menemukan dalangnya. Tidaklah sopan jika aku tidak membalas dendam atas dendam ini. Membiarkan dalang itu lolos begitu saja akan sangat sia-sia. Jadi aku berpikir, apakah ada cara untuk memecahkan kode detail akun dan alamat IP dalang itu? Bos besar, pasti berkat genmu, si kecil harta karun sudah pintar di usia muda. Jadi, bos besar pasti lebih hebat lagi dalam hal komputer dan semacamnya. Aku yakin kau punya cara untuk melakukannya, kan?